kemarin itu ada pasien yang ngadu cerita ke saya bahwa dalemannya termasuk BH yang lain-lain itu sering hilang di jemuran. Dan kemudian setelah diintip-intip dia melakukan pengintaian, itu ternyata ada anak kecil, ya maksudnya ukuran SMP lah, itu yang mencurinya. Dan ketika didatangin di orang tuanya itu di kardusnya penuh dengan daleman. Itu sebenarnya salah satu bentuk fetisisme. Fetisisme itu gairah seksual sebenarnya, tapi mungkin sedikit banyak seiring dengan gairah hidup lah. Itu tuh meningkat ketika dia itu memegang, membaui, atau mengkoleksi barang-barang yang punya bentuk khusus atau berbahan khusus. Kalau yang ada dua jenis, yaitu form fetish yang bentuk, misalnya orang seorang laki-laki itu misalnya merasa hasrat seksualnya itu meningkat ketika dia melihat bentuk high heels, entah itu nanti pacarnya suruh pakai high heel terus, sepatu hak tinggi terus, atau enggak, tapi segala bentuk, entah itu patung, entah itu gantungan kunci, dia akan ngumpulin yang bentuk high heel tersebut. Itu form fetish. Kemudian ada yang media fetish. Media fetish itu kalau orang suka mengumpulkan atau hasrat seksualnya itu meningkat ketika melihat barang atau memegang barang yang medianya seperti itu. Misalnya mungkin yang kain sutra, misalnya, entah itu daleman, entah apa ya. Saya sendiri nggak gitu paham, itu teori, memegang, mengkoleksinya. Nah, kalau anak remaja itu kan sebenarnya masa adolescence itu kan udah mulai umur 12 ya, itu mulai mengumpulkan. Jadi ini ada irisannya dengan kesenangan mencuri dan mengumpulkan, kleptomania. Jadi memang ada hubungannya ya. Sebenarnya sih kalau hanya sekedar melihat dan tidak merugikan itu belum masuk gangguan secara signifikan ya. Tetapi ketika sudah mulai merugikan orang lain, ya namanya mencuri itu kan merugikan orang lain, sebenarnya udah masuk gangguan jiwa atau gangguan psikologis ya. Latar belakang yang menyebabkan ini biasanya pengalaman di masa kecil ya. Sebenarnya bisa kita sebut trauma masa kecil. Misalnya apakah ditinggal oleh mamahnya yang memang suka pakai high heels, misalnya begitu. Terus kemudian ayahnya sedikit banyak agak kejam, misalnya begitu. Itu mungkin salah satunya. Tetapi ya tetap kalaupun memang gangguan psikologis itu sudah mulai mengganggu, bahkan menekan dirinya karena dia nanti si orang yang menjalani fetishisme tadi itu nanti akan berurusan dengan lingkungan sosial orang lain maupun urusan dengan hukum, itu ya sebaiknya disembuhkan, mestinya konsulnya ke psikolog ya, entah dengan CBT atau cognitive behavior therapy ataupun mungkin dengan banyak ya mungkin terapinya ya. Tapi menurut saya akan lebih baik kalaupun memang kehidupan sosial si orang yang suka mengambil tersebut itu harusnya itu masuk dalam keterbukaan pergaulan sosial yang akrab dengan orang lain. Karena dia akan tahu nanti bahwa orang lain tuh punya orientasi yang secara umum itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau dia tertutup sendiri, dia akan mengembangkan bakat itu tadi, bakat fetishisme tadi. Nah, ketika bakat fetishisme tadi udah jalan, nanti akan berkembang menjadi voyeurisme. Voyeurisme itu suka mengintip. Mengintip, dia akan berkeliling dari sungai ke sungai untuk ngintipin orang mandi, dari kamar mandi mana yang bisa dibolong, begitu. Dan itu kalau ke bawah sampai dewasa ya sulit. Karena tentunya irisan gangguan psikologis ini akan bertambah makin lebar. Ya nanti gangguan cemas, gangguan depresi, dan lain-lain bisa berkembang. Ya, jadi fetishisme itu sebenarnya banyak orang yang itu ya, banyak orang, tetapi bukan dalam bentuk gangguan. Fetishisme itu misalnya orang beli barang yang branding, bermerek semua, asal mereknya ini, dia maunya ini terus. Itu sebenarnya sudah bentuk fetishisme komoditas namanya.
bukan dalam artian secara seksual ya, tetapi gairah hidupnya tuh meningkat kalau dia melihat merek itu, pokoknya harus merek itu terus sampai kemanapun diburu misalnya. Itu wajar, tetapi belum dapat dalam bentuk gangguan. Kalau bisa sih ya kita nggak fetis lah. Kalau fetis itu obsesif kompulsif, membuat kita tertekan kalau nggak melihat barang itu dan nggak memegang barang itu dan nggak memakai barang itu. Nah, kalau kita obsesif kompulsif ya itu masuk dalam gangguan jiwa, gangguan psikologis begitu.